wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang kami hormati Bapak Imam kita Ustaz Saudara Irfan, hormati para pengurus Masjid Baitur Rahman dan bapak-bapak jemaah sekalian. Alhamdulillah dengan izin Allah pada siang hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita yang sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, perwakilan kami dari Lembaga Zakat Nasional Dewan Dakwah Indonesia, terima kasih kami diberikan waktu untuk sedikit berbagi informasi satu program di Dewan Dakwah, yakni pengiriman dai ke daerah pedalaman Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Hari ini ada sekitar ratusan dai-dai Dewan Dakwah yang tersebar. Ada yang di Aceh, ada yang di Papua, Sulawesi, NTT, Enggano, dan lain sebagainya. Dalam rangka penguatan dakwah mereka di sana, termasuk juga di daerah pedalaman Lambentana, Sulawesi Tengah. Di sana ada saudara kita beberapa tahun yang lalu, kurang lebih ada 100 orang yang hidup di atas gunung, tidak beragama, tidak berperadaban. Mereka menyatakan masuk dalam agama Islam. Maka kami selalu melakukan penguatan terhadap dakwah mereka. Dan saat ini satu di antara penguatan dakwah mereka, dai-dai kita di lapangan, di pedalaman, yaitu dengan program Kurbanku Dakwahku. Kami menyelenggarakan kurban ini di daerah pedalaman Nusantara, dari Pulau Banyak Aceh, Sulawesi, NTT, kemudian Papua dan lain sebagainya, dalam rangka untuk menguatkan dakwah mereka di sana. Karena memang tantangan dakwah di pedalaman juga sangat luar biasa. Mereka harus berhadapan dengan orang-orang yang selama ini tidak beragama, tidak berperadaban. Nanti kami akan putarkan beberapa video. Dan ini kurban kami di tahun-tahun yang lalu. Ini ada di NTB, NTT, ya. Dan semuanya ini kami letakkan di titik-titik yang ada dai-dai kami di sana. Dan dai-dai kami sebelum kami kirim ke pedalaman, mereka kami didik dulu di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. 2 tahun di asrama, kami sebut dengan pesantren mahasiswa. 2 tahun di masjid, kami sebut dengan program komunitas mahasiswa pecinta masjid. Dan 2 tahun kedua mereka berada di pedalaman. Jadi proses pengkaderan dai kami di Dewan Dakwah selama 6 tahun. Dan salah satu syarat untuk mengambil ijazah adalah walaupun mereka sudah diwisuda, mereka wajib berdakwah di daerah pedalaman minimal selama 2 tahun. Ini beberapa program kami yang kami lakukan di daerah pedalaman. Dan kami juga dari LAS Dewan Dakwah lakukan kegiatan kurban ini di mancanegara. Dan hari ini kami juga sedang fokus di saudara kita yang ada di Palestina, insyaallah. Dan alhamdulillah LAS Dewan Dakwah juga telah mengirimkan kurang lebih 4 kali delegasi bantuan ke Palestina. Dan ini salah satu kisah, ya. Salah satu kisah sudah 6 tahun belum merasakan kurban, ya, di daerah Aceh. Kita coba lihat sedikit videonya. Kita sudah 6 tahun belakang kemarin tidak merasakan yang namanya kurban. Baru tahun inilah kita merasakan, menyicipi. Tolong bantu charger kayaknya.
Jadi ini sudah 6 tahun terakhir tidak ada kurban. Nah, ini termasuk yang kami fokuskan di tempat-tempat seperti ini, dan di sini ada dai kita yang sudah kita kader selama 6 tahun, kemudian kami kirim ke sana. Dan di daerah pedalaman ini memang sangat luar biasa ya. Kalau di kota untuk mencari guru ngaji gampang insya Allah, tapi kalau di pedalaman ya, di tempat yang tidak ada sinyal, yang tidak ada listrik ya, tidak ada, kalau kondisi air sangat bagus di sana, tapi mereka tetap melakukan kegiatan dakwah selama 2 tahun di sana. Oke. Nah ini kalau ini daerah yang kami temukan dari mulai merdeka sampai tahun kemarin belum ada kurban ya. Dari mulai merdeka sampai tahun kemarin belum ada kurban. Mohon maaf ada kesalahan teknis di itunya. Nah ini tepatnya ini di Pulau Buru. Nah, ini ada dai kita yang kita kirim tahun 80-an ya, dan alhamdulillah ini Ustaz Majdi kita kirim ke Pulau Buru. Di sana ada satu titik yang mereka berdakwah di sana. Kita kirim tahun 80-an dan alhamdulillah beliau menikah sama orang sana. Kemudian sampai hari ini beliau tetap berdakwah di sana. Jadi kami fokus di tempat-tempat yang seperti ini. Nah, ini tahun-tahun kemarin. Kemudian ini juga kisah yang kita temukan di daerah pedalaman Blitar ya. Ini juga daerah yang sangat jarang mendapatkan kurban di sana. Kami fokus untuk menyalurkan kurban di tempat-tempat yang seperti ini. Ya, dan rata-rata tempat itu yang memang ada dai-nya, karena mereka membina masyarakat di pedalaman. Di antaranya mereka yang baru 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu masuk Islam, karena memang harus ada penguatan bagaimana keislaman yang sudah disyahadkan itu betul-betul kokoh ya, tidak ada berubah ke akidah yang lain. Ya, jadi kami menemukan beberapa tempat yang memang tidak ada korban ya, 6 tahun. Nah, kemudian ada yang dari masa merdeka. Rasanya memang tidak mungkin, tapi itulah kenyataannya ya. Ketika kami datang ke pedalaman, kami survei, memang tidak ada. Ya. Baik. Nah, ini kalau ini penyaluran kurban di Palestina, ya. Ini Palestina. Ya. Ini langsung kami bagikan di sana. Ganti percepat saja. Nah, ini seperti ini. Dan insya Allah tahun ini juga kami akan menyalurkan. Alhamdulillah juga ada beberapa yang sudah masuk. Mudah-mudahan nanti ada tambahan dari sini, baik untuk yang di pedalaman ataupun yang di mancanegara, terutama di Palestina insya Allah. Nah, ini mereka sangat berterima kasih sekali. Ya. Sampai ke sana insya Allah. Baik. Nah, ini teknik penyaluran ya. Nanti kalau memang ada yang ingin ikut serta dalam program kurban kami, baik untuk pedalaman ataupun yang di luar negeri, terutama Palestina, kami persilakan. Kami sudah juga membagi brosur ya, nanti untuk diberikan kepada jamaah sekalian. Nah, ini kurban kami juga tahun kemarin. Ya, ini. Alhamdulillah mereka merasa senang sekali. Bahkan ada di antara mereka itu yang belum pernah masak daging kurban, Pak. Ya, bagaimana masaknya gitu kan? Karena memang belum pernah. Saya sendiri pernah hadir langsung 3 tahun yang lalu. Nanti saya putar videonya. Pengislaman 100 orang, suku Tautawana. Perjalanannya dari Jakarta naik pesawat ke Makassar. Dari Makassar ganti pesawat ke Luwuk. Dari Luwuk naik mobil ke kecamatan 7 jam.
Dari kecamatan ke kaki gunung 5 jam, dari kaki gunung ke atas gunung 13 jam. Itu saya sendiri pernah hadir ke sana, mengislamkan 100 orang lebih, ya, suku Tautawana yang tidak ada peradaban, tidak beragama. Nanti kita lihat videonya. Ini termasuk daerah yang kami ingin kirim kurban di sana. Dan di sana ada dai yang kita kirim 2 orang. Dan alhamdulillah ada satu donatur yang menyumbang, menginfakkan rezekinya untuk pembangunan masjid senilai 0,5 miliar. Itu betapa sulitnya membawa pasir semen dari bawah. Nanti Bapak bukti, lihat kondisinya. Itu termasuk yang kami akan kirim kurban. Mereka sangat membutuhkan, ya. Ini saya sendiri. Ini di pedalaman Lambentana, Sulawesi Tengah. Ini perjalanan saya dengan kawan-kawan dari Jakarta, 15 orang waktu itu, termasuk bawa tim dokter. Karena setelah pengislaman akbar, kita akan melakukan sunatan masan akbar. Sayang sekali nggak hidup. Ini yang dari kaki gunung 13 jam, Pak. 13 jam dari kaki gunung ke atas gunung. Ini Morowali Utara, Pak, ya, Sulawesi Tengah, Morowali Utara. Nanti Bapak lihat bagaimana tampilan mereka, bagaimana suku Tautawana itu seperti apa orangnya. Nanti kita lihat. Puluhan tahun hidup di atas gunung. Dan mereka tidak bisa berbahasa Indonesia. Sangat luar biasa, Pak. Nah, ini perjalanan kita. Ini rumah-rumah mereka, Pak. 2x2, 2x1. Makan, tidur, semuanya di sini, Pak. Nah, ini kepala sukunya nih. Ini rumah mereka nih, satu keluarga. Ini saya sendiri. Saya datang langsung ke tempat ini. Ini mereka. Tidak beragama, tidak berperadaban. Ini kami bawa mukena, kami bawa Iqra dari Jakarta. Ini kita pengislaman. Ini bahasa Tautawana, Pak. Ini saya sendiri, Pak. Saya sendiri yang hadir di tempat ini. Dan saya adalah orang yang pertama kali azan di tempat ini. Ini saya sendiri, Pak. Azan pertama.
Jamaah sekalian, kalau tidak kita yang ikut memikirkan mereka, siapa lagi? Ya, mereka sudah menyatakan masuk Islam 100 orang lebih. Kami kirim dai di sana 2 tahun nggak boleh pulang, Pak. Yang tadi dari Jakarta ke Makassar ganti pesawat ke Luwuk, dari Luwuk ke kecamatan 7 jam, dari kecamatan ke kaki gunung 5 jam, dari kaki gunung ke atas gunung 13 jam, membina mu'alaf di sana. Ya, ini menjadi PR kita bersama. Jadi kami mengajak kepada jamaah sekalian, kalau saat ini kami sedang mengadakan program kurban, tapi untuk next time-nya, karena dai itu kami nggak boleh kosong, Pak. Mohon maaf, karena tetangga sebelah juga ada misi. Ya, saya nggak perlu ini kan, ada misi juga tetangga sebelah, tapi itu sehingga ketika dai itu bertahan di sana, insya Allah ini, mereka terus ini. Mereka ngajar ngaji, ya ngajar ngaji ke bawah. Kami bawa ikrot dari Jakarta, Pak, bawa ikrot, bawa mukenah ke sana dalam rangka penguatan akidah mereka tetap berada dalam agama Islam. Salah satu penguatan itu adalah kurban ini, ya kurban ini. Ya, mereka sangat membutuhkan dan kami mohon doa. Mudah-mudahan pergerakan pengkaderan dai di kami, dan insya Allah tanggal 7 Agustus besok kami akan melepas 247 dai, dan 2 tahun terakhir ini kami melepas dai di gedung MPR di Nusantara 5 ya, Nusantara 5. 2 tahun terakhir ini kami melepas dai itu di gedung MPR. Ya, kami lepas mereka, kami sebar daerah pedalaman, memang yang sangat sulit, ya, dan tidak mudah meyakinkan dai bahwa di atas gunung ada pertolongan Allah, itu nggak mudah, Pak. Ya, Anda bismillah berdakwah, intan surullah yang sungkum, Anda sedang menolong agama Allah, Allah akan pasti tolong Anda, dan itu dibuktikan oleh mereka di lapangan. Ya, dibuktikan. Ya, dan sekali lagi bagi jamaah yang mungkin punya kelebihan harta untuk mendukung program kami, dan di saat ini adalah program kurban, kami sudah bagi brosurnya. Ya, kalau di sana insya Allah harga sapi 16,5 juta masih dapat, kalau patungan sekitar 2,3, kalau kambing ya 2,3, 2,5 gitu ya. Dipersilahkan, kami sudah bagi brosurnya lengkap. Di sana ada alamat kami, ada nomor telepon, ada nomor rekening. Silakan hantarkan sebagian rezeki kita ke pedalaman untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Terakhir, saya ingin menampilkan satu video perjalanan terakhir sekali, Pak, ya. Satu perjalanan dakwah kita masih di Sulawesi, Pak, di Ngoyo. 2 tahun yang lalu sedang berpuasa dalam kondisi terik, ya. Mereka mengantarkan untuk berbuka sama sahur, dan Bapak bisa lihat kondisi perjalanannya. Mungkin sebagian kita belum pernah melihat video ini, mungkin, tapi kita buktikan betapa perjalanan dai kami di lapangan membutuhkan keikhlasan dan ketabahan. Kondisi seperti ini pun dihadapi dalam kondisi sedang berpuasa. Kita lihat, Pak, videonya terakhir sekali. Ini Ramadan, Pak. Ini di Ngoyo. Ini bahan berbuka dan sahur tetap dilakukan. Luar biasa. Ini termasuk yang kami juga kami masukkan juga dalam list, termasuk yang akan kami kirimkan kurban, ya, kita kurban. Ini juga mu'alaf juga, ya, masih di daerah Sulawesi juga, ini daerah Ngoyo. Ini terakhir, ya, inilah kondisinya. Baik, Mas sekalian, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya, dan mudah-mudahan gerakan dakwah kami di lapangan bersama dai-dai
dari Sabang sampai Merauke tetap akan berlangsung, dan kami mengajak para jamaah sekalian yang mungkin punya kelebihan harta untuk menyisihkan rezekinya dalam, kalau saat ini adalah program kurban, tapi untuk besarnya kami juga ada program pengkaderan dai. Kami mengkader kurang lebih hari ada 1000 dai-daiyah yang mungkin Bapak nggak percaya kalau saya sebutkan berapa jatah makan mereka per hari. Jatah makan mereka per hari Rp7.000 bagi 3. Ada donatur nggak percaya, Ustaz saya nggak percaya. Bapak kalau nggak percaya saya ajak ke Bekasi, datang ke Jakarta, datang ke Bekasi, saya ajak, lihat mereka sedang makan pakai nampan. Dan alhamdulillah setelah itu beliau menginfakkan rezekinya 1/2 ton beras per bulan sampai hari ini insya Allah. Ya, jadi kami memang fokus di pedalaman, di daerah-daerah yang memang tidak terjangkau. Ya, bayangkan Pak, 13 jam dari kaki gunung itu, kadang-kadang motor kita naikin, kadang-kadang kita ngangkat motor. Ketika nyebrang sungai, motor itu kita angkat karena kita melintasi ada 3-4 sungai di sana. Ya, kalau kita hujan lebat di sana, ya kita pasang tenda, kita tidur di hutan. Udah kita pasrah Pak, kita ada harimau tahu udah nggak tahu, bismillah kita tidur di hutan. Ya, seperti kondisinya. Baik, terima kasih Bapak Imam atas waktunya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan urusan kita, dan mudah-mudahan Allah menerima amal soleh kita. Demikian dari kami, terima kasih waktunya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabb. Amin. Amin amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.